ada kegiatan yang lain juga kan kita ya. Mulai aja lah ya. Nanti biar rekamannya diserahkan ke mahasiswa. Susunan nanti ini siapa? Saya dulu apa gimana? Langsung di saya atau dibuka apa gimana tuh? Mita dulu. Dibuka dulu Pak sama saya. Oh, siap, siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman dan bapak-bapak Prodi Satu Informatika. Sebelumnya terima kasih sudah datang di acara Prodi hari ini, sosialisasi MBKM S1 Informatika. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hasmita. Di sini saya staf Prodi S1 Informatika. Mungkin teman-teman udah ada yang familiar, jadi mungkin yang udah join di grup BKM, yang sering ngejawab teman-teman itu saya. Kita lanjut aja mungkin agenda hari ini. Jadi nanti akan ada pemaparan dari Kaprodi kita, Bapak Dr. Mahmud Dwi Sulistyo. Nanti teman-teman akan dipaparin MPKM secara umum, programnya dan juga mata kuliah konversi apa aja. Mungkin kita langsung aja ya Pak ya. Kita mulai sesi pemaparan dari Pak Mahmud kepada Pak Mahmud Dwi Sulistyo di Persitu. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Izin share screen. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak? Yang ini bukan ya? Oke. Saya mau besarin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih Kak Prasti, Mbak Mita yang sudah mengarrange acara pagi hari ini. Kita akan mengadakan sosialisasi ya terkait dengan kegiatan magang berdampak atau sebelumnya biasa disebut dengan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini, eh, mungkin sambil kegiatan yang lainnya, tapi mudah-mudahan ini bisa dicerna, ditangkap ya, eh, apa yang apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Karena terus terang, eh, sebelum masuk ya, eh, yang berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan MBKM, kalau sebelumnya MBKM, kemudian nanti magang berdampak misalnya, itu eh, salah satu traffic pertanyaan yang masuk ke kami itu paling banyak gitu ya. Eh, dan itu satu persatu satu masalah mahasiswa itu bisa bermacam-macam. Satu mahasiswa itu bisa bermacam-macam masalah. Dan eh, dan seringkali juga permasalahan yang disampaikan itu juga pernah atau sudah disampaikan ataupun sudah ada di panduan gitu ya. Nah, jadi mohon untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kami juga bisa menyampaikan dengan baik, dengan efektif dan efisien pada pagi hari ini. Saya sebelumnya akan membuka juga dengan cerita ya, bahwa sebelumnya itu saya sebagai dosen wali gitu ya. Kalau ditakar permasalahan apa dari mahasiswa yang paling susah untuk dijawab, misalnya ada registrasi, ada urusan mata kuliah yang mata kuliah apapun itu atau tugas akhir, bimbingan lain-lain, itu yang paling tinggi level kesulitan untuk menjawab dari saya sebagai dosen wali sebelumnya itu adalah terkait MBKM. Tapi sebetulnya di buku panduan ataupun apa namanya, prosedur-prosedur yang sudah di-share oleh prodi itu sudah banyak diberikan gitu. Apalagi pelayanan kami memberikan sudah kami usahakan ya sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan one on one juga gitu. Maksudnya satu mahasiswa dilayani satu persatu juga. Nah, ini saya juga mungkin punten ya, tidak menyampaikan dalam sebuah bentuk slide presentasi karena buku panduan ini juga setelah kami review kemudian kami perbaiki di beberapa
poin gitu dan baru selesai pagi hari ini terus terang ya. Nah, ini nanti jadi pedoman kalian juga untuk teman-teman ya, nanti untuk menjalankan atau menjadi rujukan pertama ketika kalian menemukan pertanyaan. Jadi masuk ke buku ini, kemudian dicari dulu sebetulnya apa yang menjadi permasalahan kalian gitu. Misalnya SKS yang harus diambil berapa, kemudian mata kuliah apa saja dan lain-lain gitu ya. Oke, itu pendahuluan saya sebetulnya sambil menunggu teman-teman yang belum join gitu ya, biar lebih banyak lagi yang ini nanti udah masuk. Baik ya, di buku ini ini pengusahaannya aja belum, tapi udah kami review isinya gitu ya. Nah, ini pertama-tama kalian akan lihat magang berdampak dan sebelumnya itu MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka tadi ya. Nah, sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, bentar, 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 ada selingat sebentar. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Eh, tadi panduan magang berdampak. Oke. Secara umum dari buku ini atau panduan ini yang akan saya sampaikan ini pertama terkait dengan teknis alur kegiatan, kemudian aturan umum terkait dengan penyetaraan atau ekivalensi dari kegiatan yang kalian lakukan kepada mata kuliah yang nanti ditentukan gitu ya. Kalau mata kuliah memang sudah ditentukan dan itu berdasarkan bentuk kegiatan yang kalian kalian pilih gitu ya. Nah, bentuk kegiatan juga ada secara umum ada 3 ya. Ada yang bentuknya merupakan RAP atau Work Ready Program. Nah, RAP ini secara umum dulu ya, nanti saya sampaikan detailnya. Ini RAP ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan untuk disetarakan, kegiatan lain di luar perkuliahan yang untuk disetarakan, yang kegiatannya ada di internal kampus Telkom University. Kemudian yang kedua adalah eh, kegiatan-kegiatan yang ingin kalian setarakan atau ekivalensikan ke mata kuliah pilihan mahasiswa. Nah, kalau MKPM, sorry, MKPM ini adalah beberapa mata kuliah pilihan yang sudah ditentukan. Jadi sudah menjadi wadah untuk menerima atau mengekivalenkan kegiatan magang berdampak kalian selain RAP internship, selain RAP internal maupun nanti kegiatan lainnya di luar kampus. Nah, kegiatan pembelajaran di luar kampus atau ini disebut PLK ini eh, sudah ada bentuk-bentuknya. Nah, ini misalnya ada magang, praktek industri, penelitian riset, proyek di desa dan lain-lain. Bela negara sampai bela negara juga ya. Nah, ini yang di luar kampus pembelajarannya. Mungkin nanti akan ada kelihatan bedanya ya antara yang kedua sama ketiga, kita akan lihat nanti selanjutnya. Nah, mungkin saya sampaikan juga di poin pertama ini adalah tujuan ya, biar kalian tahu dasarnya ya. Tujuan dari ini saya sampaikan dulunya MBKM atau sekarang magang berdampak itu adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Jadi kami mempunyai wewenang gitu ya untuk memberikan pembelajaran yang sesuai style masing-masing perguruan tinggi gitu ya. Itu sebetulnya tujuan secara umum magang berdampak. Yang ini sebetulnya dari pemerintah juga ya, dari Kementerian Pendidikan, Kemendikti, Saintek juga. Kemudian eh, kedua adalah menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Jadi kita tahu sendiri, apalagi kita berada di ranah teknologi yang eh, keilmuannya, kemudian penerapannya dan lain-lain itu berkembang terus-menerus. Setiap saat itu berkembang gitu ya. Dan sehingga kebutuhan kita belajarnya apa itu tidak hanya tidak harus hanya di kelas di perkuliahan gitu ya, tapi kita juga memungkinkan mahasiswa itu belajar di luar kampus ya, gitu ya. Apalagi sekarang itu kan ada banyak media pembelajaran, platform pembelajaran dan juga platform pembelajaran secara online gitu ya. Dan eh, apa yang kita pelajari juga ketika kita butuh mengimplementasikannya berarti harus keluar dan mungkin itu dibutuhkan juga di dunia industri. Artinya gayung bersambut seperti itu. Mahasiswanya pengen belajar,
di dunia industri juga butuh butuh talent gitu ya, talent yang akan menjadi mungkin masa depannya akan berada di industri-industri tersebut gitu. Nah, ini beberapa profil profesi ya, mungkin ini bisa dibaca aja ya. Ini juga ada di buku buku kurikulum ya, profil profesi, ada profil lulusan, silakan dibaca. Mungkin kemarin juga saya sudah sampaikan. Kemudian ada profil profesi, cuman juga sudah sampaikan di sosialisasi registrasi ya. Kemudian, nah ini secara umum tadi saya bilang magang berdampak itu yang diakui. Nah, yang diakui ini ada 3 bentuknya secara umum ya. Ada work ready program internal di dalam lingkungan Telkom University. Kemudian ada kegiatan pembelajaran di luar kampus. Pembelajaran ini nanti ada bentuk-bentuk programnya sendiri ya. Nanti kalian bisa lihat. Kemudian program-program lainnya yang dikonversikan ke MKPM gitu ya. Ini beberapa program yang khusus, misalnya program itu nggak harus, jadi kita satukan gitu ya. Kita sebetulnya magang berdampaknya sendiri itu sebetulnya ya kegiatan ini gitu ya. Sebetulnya yang kedua ya. Tapi di prodi S1 itu kita tambahkan beberapa kegiatan lainnya ya. Misalnya dia magang juga tapi di internal bisa juga diakui gitu ya. Di beberapa ekivalenkan nilai-nilainya ke mata kuliah itu. Atau juga kegiatan lainnya, misalnya ada lomba atau ikut project dosennya dan sebagainya. Nah, itu masuknya ke yang bentuk yang ketiga ini. Kalau yang ini udah terprogram, beberapa program yang udah. Oke, teknis alur kegiatan umum magang berdampak ini sebetulnya eh, lebih ke prodi sih ini. Ini teknis di kami gitu ya. Ini kan program owner tuh industrinya atau mitra yang nanti tempat kalian melakukan kegiatan itu. Kemudian administrasi ini lebih ke kampus. Kalau program implementer itu nanti dari urusan prodi gitu ya. Oke, nah mungkin ini yang melibatkan mahasiswa yang perlu kalian ketahui juga ya. Jadi dimulai dari BPA atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan yang mungkin dari bisa dilihat bisa di SIMKA ya. Nanti kalau ada yang salah tolong di ini ya dibenerin ya Mbak Mita atau Pak Pras. Dari BPA ini melakukan diumumkan dulu ya program ini dimulai seperti itu lah. Ya intinya semuanya tuh diawali dengan BPA gitu ya. Prodi itu sebetulnya posisinya, nah ini kalian bisa lihat di situ ya. Sebenarnya prodi itu posisinya adalah eh, menerima usulan kalian mahasiswa, kemudian mengesahkan atau menyetujui bahwa oke, kalian mau melakukan ini gitu ya, kegiatan ini. Kemudian kalian rencananya mau mengkonversikan ke mata kuliah bla 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 gitu ya. Nah, urusan kita sebetulnya urusan kami itu sebenarnya di situ gitu ya. Eh, Mengakui dan mengkonversikan kegiatan kalian ke mata kuliah di kami di prodi S1 Informatika. Sebenarnya apa namanya ya? Proses bisnis yang utama yang kami lakukan sebenarnya di situ gitu ya. Nah, prodi juga akan didampingi di sini adalah dosen wali. Dosen wali itu perannya juga di sini penting ya. Jadi kalian misalnya nanti, tapi pentingnya di mana? Nah, pentingnya itu adalah melakukan validasi dan pengecekan mata kuliah yang diambil saat MBKM dan MK yang akan dikonversi. Jadi kami juga sebetulnya sudah mengarahkan dosen wali ya untuk mengecek jangan sampai apa namanya mahasiswa yang diusulkan oleh mahasiswa itu mata kuliahnya itu nggak sesuai. Mungkin secara umum seperti itu gitu ya. Apa lagi ya? Dosen wali juga memvalidasi atau mengecek atau memastikan bahwa wadah-wadah mata kuliah yang ingin dikonversikan itu ada tempatnya gitu, ada tempatnya di saat kalian melakukan registrasi gitu ya. Nah, sedangkan mahasiswa ini yang lebih perannya aktif di sini nih gitu ya. Jadi oke, MBKM ini mungkin perlu juga diawali juga ya pemahaman bahwa MBKM ini kan bukan kewajiban ya, bukan kewajiban. Jadi ini adalah pilihan Anda untuk melakukan kegiatan di luar apa namanya di luar mata kuliah yang sudah disediakan di kampus dan ingin diakui dan diekivalensikan ke dalam mata kuliah yang
akan kalian tuntaskan atau kalian ambil selama selama menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi kan kalau mahasiswa kan 144 SKS ya untuk syarat minimal kalian lulus dari S1 Informatika. Nah, di situ ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan inilah dan mungkin ada beberapa mata kuliah wajib ya yang bisa yang kami tentukan itu bisa menjadi wadah untuk MBKM. Nah, itulah yang yang kalian akan cari, yang akan kalian rencanakan untuk selama proses magang berdampak ini gitu ya. Jadi secara singkatnya mahasiswa merencanakan program yang akan diikuti dari 3 tadi ya. Apakah kalian mau mengikuti yang apa lagi? RAP, apakah kalian akan mengikuti program kegiatan di luar kampus, apakah kalian ingin mengkonversikan ke program yang lainnya yang sudah atau sedang atau akan kalian jalani ke dalam MKPM ini gitu ya. Itu kalian yang pertama proaktif dulu gitu. Kalau memiliki rencana itu, sampaikan ke dosen wali kan gitu. Dosen wali akan melakukan validasi dan mengecekkan dan memberikan rekomendasi, kemudian dibalikan ke mahasiswa, mahasiswa mengajukan ke prodi. Prodi melakukan ACC setelah melakukan pengecekan, kemudian dikembalikan ke mahasiswa dan mahasiswa itu akan mengumpulkan berkas tadi ke BPA. Gitu kan. Nah, BPA nih nanti yang akan seleksi dan mungkin ya juga termasuk pengesahan ya, mungkin ada mata kuliah oh ini nggak bisa dilakukan dan seterusnya gitu ya. Dan selanjutnya baru balik lagi ke mahasiswa untuk melaksanakan program MBKM sesuai yang kalian pilih, yang sesuai yang kalian rencanakan tadi dan sudah disahkan oleh berbagai pihak di sini untuk dilaksanakan sesuai panduan gitu ya. Jika diterima memang ya. Oke. Nah, ini adalah pendaftaran sebenarnya, alur pendaftaran magang berdampak itu. Sampai kalian melaksanakannya kan gitu ya. Kemudian dalam prosesnya ini kita juga ada alurnya ya, mungkin kalian biar enggak ini. Ada pembimbing atau mentornya kemudian mahasiswa, ada dosen wali dan BPA gitu ya. Jadi selama proses ini sebetulnya urusan prodi udah nggak ini ya, nggak maksudnya menyerahkan ke mahasiswa dan juga pihak-pihak seperti ini ya, pembimbing gitu ya. Pembimbing atau mentor MBKM itu bisa dikatakan pembimbing lapangannya lah ya gitu ya. Dosen wali itu seolah-olah seperti pembimbing akademiknya nantinya gitu ya. Nah, ya ini interaksi antara mahasiswa dan pembimbing itu akan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan arahan seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada kalian melakukan pelaporan juga ya, membuat semacam logbook gitu ya. Logbook dalam buku laporan nanti ada template-nya yang akan dibagikan. Kemudian selama itu juga kalian juga bisa mengkonsultasikan dengan dosen wali ya. Kemudian setelah selesai semuanya mahasiswa melaporkan progress report serta ini mungkin ada yang nanti akan diperbaiki ya. Laporan sampai dilaporkan atau dikirimkan ke BPA seperti itu. Oke. Terus ini apa nih? Nah, setelah ini proses ini terjadi gitu kan, sudah dijalankan mungkin beberapa bulan ya, kan ada ketentuannya nanti 3 bulan atau minimal 3 bulan gitu ya. 4 bulan, 4 bulan setengah, 5 bulan dan seterusnya. Nah, itu akan berdampak pada berapa SKS yang boleh dikonversikan. Oke, selanjutnya ini adalah alur konversinya ya, konversinya. Jadi memang pendaftaran, pelaksanaan, konversi di akhir. Nah, ini banyak sih yang ini mungkin akan dijelaskan secara teknis nantinya ya. Atau sebentar. Ada prodi ya. Ini saya sampaikan pada intinya aja yang sudah pernah berlangsung juga ya. Setelah kalian mengumpulkan laporan akhir, kemudian prodi itu nanti akan setelah merekap semua data yang masuk, kemudian prodi akan melakukan penjadwalan untuk melakukan presentasi atau reporting. Nah, ini gini, penilaian atau melaporkan kegiatan itu
Memang di bawah prodi akan di apa namanya di istilahnya di sini prodi menjalankan proses validasi terhadap kegiatan yang sudah kalian jalankan di sini, gitu ya. Apa yang harus divalidasi? Nah, ini penting buat kalian ya. Yang perlu divalidasi adalah secara umum sebetulnya ada dua nih, ada nggak di sini? Catat aja ya. Yang pertama adalah kalian benar-benar melakukan atau melaksanakan kegiatan sesuai rencana, gitu ya. Yang kedua adalah, nah ini penting karena berurusan dengan nilai. Yang sudah kalian kerjakan itu eh, memang relate ya, memang sejalan atau sesuai dengan mata kuliah yang sebelumnya Anda rencanakan untuk dikonversi. Nah, ingat bahwa mata kuliah yang kalian ambil untuk dikonversikan di awal kan, ini kan di awal pas pendaftaran. Ini perlu hati-hati. Makanya saya bilang perlu diwanti-wanti untuk diskusi dengan dosen wali juga. Kenapa? Karena nggak bisa diubah nanti. Misalnya, saya mau mengkonversi mau melaksanakan MBK, magang berdampak, kemudian saya konversikan nantinya di misalnya proyek industri, misalnya gitu ya, proyek industri, salah satunya ya, proyek industri. Ternyata selama kegiatan berlangsung itu, hal yang berkaitan dengan mengerjakan proyek di industri, kalau mengerjakan proyek di industri, itu berarti kan ada produk atau barang yang jadi gitu ya, harus dihasilkan, atau produknya lah, aplikasi atau program. Kemudian itu memang menjawab kebutuhan industri. Itu kan poin pentingnya kan gitu. Ini salah satunya ya. Nah, pada saat presentasi harus bisa menunjukkan itu gitu. Memang Anda mengerjakan suatu aplikasi atau project yang memang itu permintaan dan dibutuhkan dan sudah dilaporkan ke industri. Kalau itu nggak ada, nah itu bisa jadi kesalahan yang nanti berdampak pada nilai. Nilainya bisa minimum gitu ya. Walaupun ya kita nggak akan sejauh itu misalnya membuat kalian nggak lulus kalau misalnya dikerjakan gitu ya. Tapi kalau memang nggak sesuai banget gitu, melenceng dari apa namanya apa yang dikerjakan dengan apa yang ingin dikonversikan mata kuliahnya, nah itu nanti akan berdampak pada nilai yang sangat rendah gitu. Eh, perlu diketahui juga, jadi maksudnya gini, saya sudah berusaha, sudah banyak mengusahakan atau apa ya, udah banyak bekerja lah pada saat momen atau kegiatan MBKM atau magang berdampak itu berlangsung. Saya sudah banyak berkontribusi di sana. Nah, tetapi mata kuliahnya nggak sesuai. Nah, ini tetap kita atau prodi akan menilainya ini nggak sesuai gitu, gitu ya, nggak sama gitu. Mungkin kalian gampangannya lagi ya, misalnya kalian mengambil nanti RAP ya, biasanya ada mata kuliah yang dikasih nama RAP gitu. Itu yang berkaitan dengan misalnya software engineering. Nah, yang kalian kerjakan ternyata data analytics. Ini maksud saya nggak sesuai. Padahal data analytics itu kalian mungkin sudah berdarah-darah misalnya gitu ya. Udah banyak usaha yang kalian lakukan untuk menyelesaikan project ataupun kerjaan di situ. Tetapi tidak berkaitan dengan software engineering. Anda nggak punya dokumen-dokumen yang dikatakan itu software engineering. Apakah itu analisis requirement-nya, analisis apa desain datasetnya, database-nya, dan lain, Anda nggak kerjain. Berarti ini nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, walaupun Anda bagus kerjaannya, bisa menurunkan nilai itu. Gitu ya. Ini di alur yang ingin saya tegaskan bagian itu gitu ya. Itu yang mungkin beberapa kejadian itu banyak yang protes ini itu. Tapi kita akan jelaskan. Ini karena seperti itu. Jadi mesti hati-hati. Oke, ketentuan semester. Ini apa namanya? Kalian juga banyak pertanyaan juga ya. Semester 1 sampai 5 itu mahasiswa mengambil mata kuliah wajib, mata kuliah memang yang disediakan oleh prodi gitu ya. Di prodi S1 Informatika. Kemudian Anda bisa juga menjadi asisten, misalnya asisten dosen atau asisten praktikum. Ini karena asisten ini kenapa ada di sini? Karena ini termasuk salah satu program yang bisa dikonversikan ke MKPM gitu ya. Yang poin ketiga tadi. Kemudian, nah baru setelah semester 5, jadi ingat ini ya, mungkin angkatan 2023 sekarang belum bisa melakukan kerjaan atau apa kegiatan di luar kampus, atau magang berdampak di luar kampus, ya magang berdampak gitulah. Karena Anda berarti baru masuk ke semester 5 ya, gitu ya. Kalau 2022 udah semester 7 gitu ya. Nah, jadi
syarat untuk melakukan itu yang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan magang berdampak atau MBKM tadi itu baru bisa dilaksanakan setelah semester 5 atau mulai dari semester 6 gitu ya. Mohon catat ini ya. Misalnya melakukan asistensi juga masih bisa, pertukaran pelajar bisa, kampus mengajar bisa, proyek desa dan seterusnya. Oke ya. Jadi itu terkait dengan timeline Anda sebagai mahasiswa berarti baru mulai semester 6 Anda baru bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini yang nantinya akan kalian rencanakan menjadi magang berdampak kalian yang akan diekvivalensikan. Aturan umum penyetaraan dari dalam ekivalensi. Ini banyak ya. Saya sampaikan aja kita sambil baca ya. Yang pentingnya, nah ini mungkin gini ya. Durasi itu adalah atau lama kalian berkegiatan gitu ya, lama berkegiatan itu kan eh, ini ya sangat menentukan SKS-nya ya, kredit yang bisa kalian klaim gitu ya. Nah, jika yang Anda lakukan, kegiatan yang Anda lakukan itu secara umum nih ya, 1,5 bulan. Nah, 1,5 bulan kegiatan tadi di luar kampus itu dapat diakui ke dalam 3 SKS kredit perkuliahan. Jadi misalnya saya melakukan kegiatan lamanya minimal udah sampai 1,5 bulan, maka saya bisa mengekivalensikan kegiatan tersebut di mata kuliah yang bobotnya 3 SKS. Misalnya KP atau mata kuliah lainnya, nanti ada daftarnya gitu ya. Dan berlaku kelipatannya. Jadi kalau Anda magangnya berapa lama misalnya, atau ini ngomongin magang ya. Saya 3 bulan. Saya mau mau mengkonversikan menjadi 2 mata kuliah, bisa nggak? Oh bisa, karena ada biasanya mata kuliah yang dikonversikan itu satu mata kuliahnya biasanya ya 3 SKS. Ada juga yang 2 SKS mungkin ya. Nah, kayak proposal itu 2 SKS. Kemudian jadi 2 mata kuliah ya. Oh, karena misalnya saya magangnya selama 3 bulan tercatatnya gitu ya. Kalau misalnya lebih dari itu, misalnya 4,5 bulan, berarti boleh 3 mata kuliah betul ya. Dan seterusnya gitu ya. Ya ini cukup wajar ya, saya dalam menilai atau memvalidasi mahasiswa yang melakukan konversi juga saya selalu menekankan gini ya, teman-teman ya. Anda itu berkegiatan di luar gitu ya. Dan setelah kegiatan itu selesai, kemudian Anda ingin mengklaim kegiatan itu menjadi mata kuliah, maksudnya mengisi nilai-nilai mata kuliah Anda, mata kuliah pilihan gitu ya. Nah, ya harusnya karena akan proses ekivalensi, harusnya memang yang dikerjakan di luar kampus itu ya setara dengan worth it lah ya, worth it bisa dinilai dengan seperti mahasiswa yang menjalani kuliah misalnya 3 SKS di kelas biasa gitu ya, yang tanpa konversi gitu ya. Yang seperti itu gitu ya. Kalau misalnya Anda pengennya 2 mata kuliah nih, ada mahasiswa yang tanpa MBKM atau tanpa magang berdampak, ngambil 2 mata kuliah pilihan. Dia kan setiap minggu kan masuk 2 kali pertemuan berarti karena 2 mata kuliah. Dan setiap pertemuannya 3 jam gitu. Dan itu selama 4 bulan atau 16 minggu. Nah, yang kalian lakukan di luar ya harusnya setara itu gitu. Jadi ini sangat ini ya, proporsional harusnya gitu ya. Kalian harus menyadarinya itu. Sehingga saya juga ketika pelaporan MBKM kalau kemarin itu ya, saya juga sering bertanya bahwa apakah ini layak untuk saya harus memasukkan kegiatan Anda ke dalam 3 SKS ini dan seterusnya gitu ya. Kalau memang laporannya hanya sangat sederhana, itu bisa mengurangi nilai gitu. Gitu ya. Nah, mungkin bagian ketiga ini ya. Ini perlu diwanti-wanti juga. Keikutsertaan dalam magang berdampak atau MBKM dapat menyebabkan SKS lulus melebihi 144 SKS. Ini dapat, berarti artinya mungkin terjadi gitu ya. Dan masa studi itu mungkin terjadi lebih lama atau lebih dari 4 tahun misalnya, bisa jadi gitu ya. Atau lebih dari 3,5 tahun misalnya Anda sudah merencanakan 3,5 tahun, nilai-nilai Anda, IPK Anda bagus-bagus, sudah selalu atau sering mengambil mata kuliah tingkat atas sehingga 24 SKS misalnya setiap semesternya karena berencana 3,5 tahun. Tetapi karena Anda ikut magang berdampak, mungkin rencana 3,5 tahun bisa jadi nggak tercapai.
bisa jadi harus ke 4 tahun gitu ya. Gitu ya. Karena SKS lulusnya bisa lebih dari itu, waktu studi juga bisa lebih lama. Nah, ini makanya kalau Kanda, saya bilang gini ya, tidak merekomendasikan mahasiswa yang berencana lulus 3,5 tahun untuk mengikuti MBKM ini atau magang berdampak di semester 7 ya, catat ya. Jadi kalau semester 7 di semester akhir kalian masih pengen itu kayaknya akan susah karena timeline-nya biasanya magang berdampak itu nggak sesuai gitu. Maksudnya di semester 7 dan semester akhir itu misalnya ini yang pengen 3,5 tahun ya. Berarti di akhir tahun ya, Desember gitu ya atau Januari yang harusnya nilai semua disetorkan tapi kalian masih mungkin Anda masih belum selesai atau baru selesai sehingga baru akan memproses apa konversi nilai Anda ke dalam mata kuliah. Nah, itu tidak direkomendasikan karena itu akan sangat hurry ya, apa namanya istilahnya, terburu-buru di masa-masa seperti itu. Kita juga nggak bisa nanti kalau misalnya, oh masih bisa dipaksa-paksa prodi untuk buru-buru melakukan ini nggak bisa ya. Jadi tolong dipahami bahwa kegiatan magang ini tadi sudah saya sampaikan di awal, prosesnya terdiri dari mulai dari pendaftaran, kemudian masa mengerjakan kegiatan itu, dan masa konversi. Itu ada timeline-nya masing-masing gitu ya. Nah, karena berkaitan dengan timeline, maka apa namanya memperhatikan ketika Anda misalnya pengen 3,5 tahun, nah apakah mungkin jadi apa tidak itu harus diperhatikan, gitu ya. Ini kan jangan maksa-maksakan. Saya berapa menit lagi, Mbak Mita? Ini ngomongannya saya banyak sebenarnya. Bebas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Bentuk kegiatan, ini baru masuk bentuk kegiatan sih. Yang tadi pertama adalah Work Ready Program atau RAP, ya. Ada. Oke, nggak ada pesan. Atau program yang bersifat industrial engagement yang ditujukan untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja sesuai dengan sasaran kompetensi dan profil lulusan program studi. Nah, di sini di kampus Telkom University itu di beberapa unit ya, di beberapa unit kan di internal kampus Telkom University itu ada yang menyediakan atau membuka lowongan. Nah, seperti ini ya, internship, magang ya, apprenticeship, atau entrepreneurship, atau researchship. Researchship berarti riset. Entrepreneurship berarti ya berkaitan dengan usaha gitu ya. Atau nah ini profesionalnya ini, apprentice atau internship. Nah, itu di kampus di dalam lingkungan internal kampus Telkom University. Misalnya unit BTP, unit COE atau ya COE ya, Center of Excellence, atau unit bahasa dan lain-lain ya. Ada beberapa yang memang membuka itu. Terus terang itu berarti nanti sebetulnya informasi aslinya bukan dari kami berarti ya Prodi ya. Kami hanya menerima misalnya dari unit-unit tersebut membuka lowongan itu antara internship, entrepreneurship atau researchship, mereka membuka kemudian menyampaikan prodi baru kita yang membuka ke kalian ke mahasiswa. Apakah ada yang berminat untuk melakukan kegiatan magang berdampak itu yang ini ya work ready program itu di internal kampus untuk dikonversikan ini. Nah, ini biasanya dapat diambil selama 1 atau 2 semester ya gitu ya. Dengan beban maksimal 12 SKS per semester gitu, oke. Maksudnya di satu semester itu maksimal Anda bisa mengkonversikannya ke dalam 12 SKS. Oke. Nah, 12 tambah 12, wah banyak juga Pak, 24. Tapi ingat, nggak semua nggak semua mata kuliah itu kan bisa, maksudnya gini, 144 SKS saya bilang tadi, itu kan ada yang wajib, ada yang pilihan. Oke. Pilihan itu nggak seberapa sebetulnya ya. Pilihan cuma berapa SKS-nya. Biasanya 5, 18 atau berapa SKS? 15 atau 18 SKS gitu. Hafalnya. Dicoba cek di buku kurikulum. Kemudian nah, kalau seperti itu berarti ada beberapa mata kuliah wajib yang mungkin bisa. Kalau mungkin bisa itu dari kami kan mempunyai ini ya, apa namanya, nanti yang menentukan mata kuliah yang bisa dikonversikan apa. Misalnya mata kuliah KP, kerja praktek ya, atau proposal,
penulisan proposal bisa misalnya, dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa dikonversikan. Berarti kalau misalnya Anda mengambil semuanya di fullin gitu ya, di fullkan 12 semester pertama, semester keduanya dalam RAP itu juga 12 juga, ya bisa jadi lebih dari 144 intinya kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu pilihan. Pilihan Anda juga bisa dikonsultasikan dengan dosen wali juga ya. Nah, ini apa aja yang termasuk RAP ini? Ada RAP internship dan apprenticeship. Eh, ini kayak ini ya. Berapa ini bisa dibaca sendiri ya. Saya intinya magang lah ya. Magang tuh jadi magang di unit tersebut gitu ya. Kemudian, nah ini paling pentingnya ini ya. Di tabel 1 ini menjelaskan mata kuliah yang bisa dikonversikan untuk program ini, program pertama ini. Jadi ini udah ada kode mata kuliahnya yang akan bisa kalian ambil. Kemudian ini apa? Ada deskripsinya ya. Ingat seperti yang saya bilang tadi. Jadi Anda kalau ngambil ini berarti yang perlu kalian bold ya nantinya ya, yang perlu kalian highlight atau pahami betul-betul adalah ini. Apa ini? Fokus kemampuan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks dan seterusnya gitu ya. Jangan cuma ini dibaca, tapi kami akan menanyakan apa buktinya Anda melakukan atau menerapkan kemampuan komunikasi secara efektif. Misalnya yang ini RAP intensif keterampilan komunikasi. Termasuk yang misalnya ini saya random aja ya. Ini saya bilang tadi internship proyek industri. Proyek berbasis industri yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, ini tunjukkan Anda terlibat dalam proses perencanaan sebuah proyek itu, kemudian pelaksanaannya, dan sampai ke evaluasi proyek itu, gitu. Gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak bisa ya, itu berpengaruh pada ininya. Dan lain-lain ya. Jadi tabel 1 ini intinya menjelaskan beberapa mata kuliah yang bisa kalian konversikan dari jika Anda memilih program RAP Internship Apprenticeship. Asistensi. Nah, asistensi ini eh, meliputi menjadi asisten ya, asisten di praktikum ya. Jadi asisten praktikum. Sebentar. Ya, memang praktikum doang ya. Ini nanti kalau ada yang salah ya. Asisten praktikum di lab-lab informatika sih ya. Sejauh ini saya bertaunya di lab informatika ya. Saya kurang tahu kalau misalnya nanti boleh di lab praktikum mungkin di elektro apa gitu. Tapi kayaknya nggak disarankan. Nah ya jadi dari asistensi ini juga bisa Mas, Mbak. Anda mintakan untuk dikonversikan ke salah satu mata kuliah ini. Misalnya kerja praktek di RAP internship ya. Ini nama mata kuliahnya ya. Keterampilan komunikasi, RAP internship, kerjasama dan kolaborasi dalam tim gitu ya. Sekali lagi, emang ini bisa dikonversikan, tapi tetap Anda nanti pas pelaporan harus memikirkan bagaimana melaporkan atau menunjukkan bahwa Anda memenuhi kompetensi-kompetensi yang dituntut pada mata kuliah kerja praktek. Anda memenuhi kompetensi atau CLO ya nantinya, CLO-nya yang dituntut pada mata kuliah RAP internship keterampilan komunikasi. Begitu juga di yang ketiga ini. Oke, ini ada ketentuannya ya, SKS intensif. Ini banyaknya ketentuannya, saya kayaknya nggak bisa baca semuanya. Ini page 13 dari 40. Nanti bisa dibaca ya. Oke. Entrepreneurship ini lebih kepada ya entrepreneur ya, wirausaha ya. Dan ini tempatnya di BTP. Kayaknya cuma BTP sih. Sebelumnya ada lagi tapi ini opsinya dihilangin. Jadi ini entrepreneurship tuh nanti kalau Anda memilih program ini berarti Anda menjalankannya di sini ya. Sejauh ini yang ditawarkan seperti itu ya. Nah, ini ada ternyata BTP mensyaratkan mahasiswa harus sebelum masuk ini harus lulus minimal 110 SKS ya. Oke, ini ada waktunya juga ya, jangka waktunya ya. Misalnya bikin startup gitu ya, keterlibatan dalam pembuatan startup, kemudian dan lain-lain lah gitu ya. Ini ada alur rep internship sendiri yang ditetapkan di BTP ya, bisa dibaca. Nah ini mata kuliah konversinya untuk program ini, kalau Anda memilih yang ini, apa nih, entrepreneurship, validasi ide, validasi konsep dan seterusnya ya. Ini banyak juga. Oke. Nah, udah ditentukan oleh BTP nih, semester ganjil
kalau Anda mengambilnya di 2 semester kan maksimal ya. Yang pertama Anda bisa ngambil untuk mengkonversikannya ke sini. Ini bahkan banyak ya SKS-nya, tapi kita nggak tahu nanti pas divalidasi di kita kurang tahu ya Pak Pras, apakah memang 4 SKS apa tidak ya. Nanti kalau ada penjelasan tambahan mau disampaikan ya. Oke, kemudian ada researchship. Kayaknya saya harus lebih cepat ya. Researchship. Nah, ini researchship pada umumnya diselenggarakan atau dibuka oleh COE ya. COE itu Center of Excellence. Di Fakultas Informatika sendiri ada COE UMIK, CATIS, AILO, kemudian saya nggak hafal ya, ada 5. Saya nggak hafal. Oke. Nah, kalau di COE itu atau di researchship, Anda akan bisa dibuka ini ya. Di semesternya ada sendiri di sini. Di semester ganjilnya, ini semester genapnya. Oke. Untuk beberapa mata kuliah yang dibuka oleh UMIK ya. Ini di UMIK ya. Saya kira yang baru menyampaikan baru UMIK ya. Mungkin ada yang lain gitu. Nah, ini ada juga researchship juga tapi di KK. KK itu kadang-kadang juga membuka peluang ikut serta dalam riset ya. Proyek riset yang dilakukan oleh dosen misalnya di KK itu gitu ya. Atau KK itu mengadakan riset besar gitu ya yang membutuhkan tenaga mahasiswa juga. Nah, itu bisa dikonversikan di sini. Contohnya di sini dari KKDSIS ya. Jadi Anda ini sih ya kayak melakukan riset gitu ya. Tapi lebih komprehensif gitu ya. Dan setiap tahap itu kita akan tutup apa Mas misalnya mana identifikasi hasil dari identifikasi masalahnya. Karena mengidentifikasi masalah aja bisa mendapatkan atau dihargai 3 SKS gitu kan. Berarti ini nggak cuma sekedar mengidentifikasi masalah itu yang hasil akhirnya hanya satu paragraf atau hanya satu lembar halaman saja, nggak bisa gitu. Jadi harus cukup mendalam atau komprehensif yang Anda lakukan pada tahap ini. Kemudian juga tahap pengumpulan data, tahap perancangan dan seterusnya ya. Jadi ingat-ingat bahwa ini adalah rangkaian kerjaan ya, rangkaian aktivitas yang bisa dihargai oleh sekian banyak SKS. Jadi mungkin saja atau wajar saja tuntutannya bisa lebih tinggi gitu ya, dibanding hanya mengerjakan proyek biasa. Oke, ini ada kakak yang lainnya gitu ya. Oke, ini saya sebutkan tadi MKPM, kalau tadi di poin ketiga, kalau ini di urutan kedua di sini ya. Nggak jadi masalah sebetulnya, nggak ada masalah urutannya. Jadi di MKPM ini adalah mata kuliah pilihan mahasiswa yang disesuaikan dengan program yang ditawarkan oleh universitas setiap semester. Dan ini dikonversi dari kegiatan-kegiatan yang di luar tadi sebetulnya, di luar program-program magang berdampak lainnya tadi. Misalnya Anda mengikuti atau terlibat dalam program InnoVillage ya, atau program-program sejenisnya. InnoVillage itu ya Anda tahu ya, atau mungkin bisa dicari tahu lagi. Ini semacam program bersama tim dosen biasanya melakukan ya sering kita hampir samakan dengan semacam kegiatan Abdimas ya, pengabdian masyarakat, tapi dia programnya mungkin lebih besar juga ya, lebih terstruktur dan sebagainya. Dan ini ada namanya sendiri, Mang InnoVillage. Kalau ikut InnoVillage bisa dikonversikan ke MKPM intinya gitu. Kemudian ada juga Anda yang gemar mengikuti apa perlombaan atau misalnya Gemastik atau PKM atau lomba-lomba lainnya ya yang diakui oleh prodi gitu ya. Nah, kalau lomba 17-an nggak bisa ya diakui ya. Gitu ya. Untuk mahasiswa ini mendapatkan reward konversinya juga, mendapatkan di reward ya, dihargai juga konversinya. Misalnya Anda mendapatkan atau posisi sebagai finalis, itu bisa 9 SKS. Jadi bisa 3 MKPM. Juara 1 sampai 4, ini juara 1 sampai 4, nah ini 12 SKS dan seterusnya ya. Oke. Ini mata kuliah yang bisa kalian pilih di MKPM ini. Jika mendapatkan prestasi di sini ya. Atau mengikuti program Innovalis tadi. Anda pilih juga ya yang sesuai. Tentunya saja ini yang perlu Anda tetapkan ya. Kalau Anda ngikutin gemastiknya atau apa lomba-lomba yang taraf internasional ya, yang berkaitan dengan penerapan sistem cerdas ya, pilihlah yang ini gitu. Jangan pilih yang software engineering atau yang lainnya gitu ya. Oke.
Nah, yang ketiga atau bentuk yang terakhir ini ya, tiga, pembelajaran di luar kampus ya. Pembelajaran di luar kampus tuh, nah ini udah banyak lagi ya. Ini dari buku apa ya? Buku MBKM sebelumnya ya. Di panduan MBKM dari Dikti ya. Nah, ini mana ada 9 ya? Berapa sih? 9 ya benar. 9 negara dan seterusnya. Anda bisa baca. Nah, ini petunjuk masing-masing ya. Ini karena banyak, mungkin saya sekilas-sekilas aja. Ada magang atau praktik industri, oke. Bisa 1 sampai 2 semester ya. Bisa maksimal 2 semester. Kemudian mata kuliahnya yang bisa dikonversi apa? Ini ya. Ini tadi udah dijelaskan terkait dengan durasinya. Anda magang 1,5 bulan, berarti 1 MK RAP internship. Ini karena ini untuk magang atau praktik industri ya. 1 mata kuliah RAP internship. 3 bulan dapat 1 MK RAP atau 2 MK RAP internship. 4,5 bulan berarti 3, kalau 6 bulan berarti apa ini? Kalau 6 bulan berarti 1 kerja praktek dan 3 MK RAP internship. Kemudian yang bentuk yang kedua, ikut penelitian atau riset. Bisa Anda ikut penelitian di NASA. NASA kejauhan. 8. Boleh, masih ada di Bandung. BRIN atau LIPI ada di Bandung atau Bogor atau Jakarta, silahkan. Ya. Atau mungkin perguruan tinggi lainnya dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa juga diklaim untuk sebagai PLK di penelitian atau riset. Ini mata kuliah yang bisa Anda konversikan. Oke. Kalau ini panduan ini gimana ya? Sepertinya ini sama ya, berdasarkan durasi itu ya, keterlibatan Anda di riset tadi ya. Misalnya Anda biasanya kan kalau ikut riset ada SK-nya atau surat yang menunjukkan keterlibatan Anda selama berapa lama gitu ya. Berapa lama sih. Kemudian ada proyek di desa, ya, membantu masyarakat di pedesaan, membantu membangun infrastrukturnya, membantu meningkatkan ekonomi rakyatnya, atau ikut dalam program-program yang sudah apa namanya dicanangkan di desa itu ya, melalui kepala desanya, bumdesnya, koperasinya, organisasi lainnya gitu. Itu bisa Anda juga klaim juga kami gitu ya di mata kuliah ini tadi ya. Kemudian pertukaran pelajar juga bisa ya, ada ISMA dan lain-lain ya. Hafalnya ISMA aja. Nah, ini bahkan bisa dikonversi 12 SKS. Saya skip dulu aja ya. Maksudnya saya lanjutkan langsung aja ya. Ada juga wirausaha, mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri, ada proposalnya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini bisa di RAP entrepreneurship, mata kuliah yang bisa Anda ininya ya. Ini sampai berapa ini? 2 semester, ini yang 12 pertama tambah 6 ya, 18 SKS. Studi atau proyek independen, nah ini kayaknya banyak juga ini yang diikutin teman-teman nih. Ikut ke apa sih namanya, berapa platform itu? Udemy atau apa gitu ya, banyak ya. Mungkin saya, ini yang pentingnya apa ya? Tidak begitu lagi minimal. Biasanya intinya di dalam studi proyek independen itu Anda ada belajarnya, mempelajari suatu materi, ada tutornya di situ, dan biasanya ditutup dengan project ya. Nah, ini juga apa namanya bergantung pada durasinya ya, durasi kegiatan studi atau proyek independen Anda berapa lama, berapa bulan gitu ya. Oke. Kemudian ada kampus mengajar, ada proyek kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Lanjut aja ya. Ini mata kuliah yang di apa konversikan ini juga bisa berapa nih? 9 tambah 9 18 ya. Dalam 2 semester. Jadi 1 semesternya 9. Ada bela negara juga gitu ya. Banyak. Oke, udah ya. Baik. Mungkin ada dari saya cukup sekian ya. Saya kembalikan Bu Mita. Mungkin. Atau ada yang perlu saya jelaskan lagi Bu Mita, Mbak Mita? Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahmud atas pemaparannya. Mungkin kita lanjut aja, teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Atau dari Pak Prasti ada yang tanya? Ada tambahan nggak? Nggak ada sih.
maunya ada tapi kayaknya saya kelamaan ya. Oke. Ini ada kayak Mbak Mita. Oh ya, Eh, ini ada di chat, eh, Pak. oke. Nanti saya Ini jawab Bapak, satu dulu apa Mbak Minta? ini mau dibacakan atau Bapak baca langsung? Saya baca langsung. Berarti nanti yang jawab bisa saya atau Mbak Minta atau Mas Pras. Pak Oke. Pras. Selamat siang Mbak Markana dan Putri angkatan 2022. Jika saya lulus 147, apakah saat mau yudisium bisa saya drop satu nilai yang agak kurang? Ya, ya, nilainya agak kurang. Drop mata kuliah itu bisanya yang mata kuliahnya nilainya adalah E atau tidak lulus. Kalau lulus di drop itu nggak bisa. Benar nggak, Mbak? Benar nggak, Pak Prasi? Betul. Jadi yang di drop itu adalah yang tidak lulus. Tidak lulus. Kalau nilainya agak kurang, Nggak tetap bisa. aja dipakai. Ya, jadi semua mata kuliah lulus itu harus diambil. Nggak ada pengecualian. Mungkin Mita yang bantu bacain ya, Mit. Boleh. Gitu ya. Berarti udah terjawab ya, Pak ya. Jadi Tapi ada kurang. untuk drop cuma bisa yang nggak lulus saja. Lanjut, izin bertanya Bu, saya sudah mendaftar MBKM internal dan sekarang status di SIMK-nya sedang dalam proses untuk input MK konversi dan DPA. Apakah masih ada perpanjangan untuk konversi mata kuliah? Karena saya belum mendapat LOA dan form ekivalensinya lagi menunggu tanda tangan dari Kaprodi. Ya, Hmm. tadi pagi saya cek juga, memang masih dalam proses input itu ya. Jadi mungkin masih belasan orang ya. Tadi udah saya tanyakan juga ke BPA, masih bisa di, maksudnya masih ada waktu untuk perpanjangan itu. Jadi sedangkan prosesnya. Mungkin izin bantu jawab juga Pak. Mengapa? Jadi, teman-teman mungkin informasi tambahan untuk yang MBKM internal yang di SIMK itu tuh otomatis bisa konversi di ganjil 2526. Nah, untuk terkait LOA harusnya udah by system ya, Pak ya. Jadi dari unit-unit terkait juga proses rekrutasinya juga di SIMK gitu. Harusnya Hmm. gitu. Kalau di internal. Hmm. Nah, kalau ekivalensi ini menunggu tanda tangan Kaprodi harusnya nggak sesuai alur ya. Kalau sesuai alur harusnya itu bisa diajukan tanpa tanda tangan dari Kaprodi. Jadi cukup tanda tangan dari mahasiswa dan juga dosen wali. Hmm. Jadi intinya selama mahasiswa sudah mendaftar dan datanya ada di SIMK, harusnya tetap bisa mendaftar mengajukan konversi di Ganjil 2526. Iya. Berarti yang terkait proses menunggu input MK konversi dan DPA, ya udah mahasiswa tunggu aja. Insya Allah maksimal pekan depan selama registrasi dan untuk mata kuliah sendiri nanti diinjeknya antara registrasi sampai masa PRS. Kayak gitu. Itu ya mudah-mudahan menjawab. Kita lanjut. Ini dari Nadila izin bertanya untuk memastikan terkait mata kuliah BKM yang konversinya sudah disetujui atau di-approve. Apakah benar saat registrasi saya tidak perlu menginput mata kuliah sendiri seperti MKWrap dan nantinya akan langsung dimasukkan oleh prodi saat registrasi atau PRS? Ini Iya. udah terjawab ya Pak ya juga ya tadi ya. Jadi intinya sesuai pengumuman yang di-share di grup dan juga dosen wali, mahasiswa cukup kosongkan slot SKS sesuai yang di-approve oleh prodi. Jadi misalnya Di 9, 20, hah? 2020 atau 24 mungkin tanya gitu kan tambahan. Foto 24? Maksudnya slotnya itu dikosongkan di Oh, 20 apa 24 gitu kan. Tapi eh, disesuaikan. sesuaikan. Ya, jadi misalnya kalian Amannya mengajukan 20 sih, amannya 9, 20. Nah, 9 SKS nih, di approve-nya 9 SKS. Berarti ya kalian kosongkan 9 SKS aja. atau Sisanya ambilnya 11 ya. benar, sisanya diisi dengan mata kuliah lain. Gitu. Kecuali yang mata kuliah kerja praktik. Nah, kalian tetap mengambil manual atau sendiri. Jadi nanti pas registrasi kalian input sendiri mata kuliahnya. Jadi nggak diinjek back prodi. Tapi Jadi kalau gitu mata ya. kuliah jadi kalau mata kuliah lain silahkan dikosongkan aja.
Jadi kalau misalnya kalian ngambil mata kuliah A, B, C, kemudian di dalam konversi kalian ada KP atau kerja praktek, ya ambil KP juga gitu ya. Tetap ambil KP-nya. Terutama ini KP yang kemarin ya, yang udah dijalankan biasanya di liburan kemarin, ini tetap diambil. Nah, misalnya masih ada 2 atau 3 mata kuliah yang akan dikonversi untuk MBKM, nah itu baru yang dikosongkan untuk seperti yang untuk slotnya itu gitu. Gitu ya. Saya tambahan aja. Next. Iya. Bentar. Lanjut, ini dari Cantika dari angkatan 2022 mengikuti program magang dari Mitra BPA Telkom yang saya konversi ke 12 SKS atau 4 mata kuliah. 3 mata kuliah pilihan dan 1 KP. Untuk sisanya yaitu Sosio, Computing Project, dan TA. Apakah saya dapat PJJ, Pak Bu, atas atau bagaimana karena saya onsite? Oke, bahwa saya nanti registrasi matkul, saya mengambil mata kelas PJJ dan akan diajukannya. Oke, jadi intinya mahasiswa bertanya apakah bisa mengambil mata kuliah PJJ karena programnya itu onsite. Hmm. Nah, mungkin saya yang jawab ya. Berapa Untuk sih? yang apa mata kelas sosio, computing project dan TA itu kan semuanya online ya. Jadi nggak ada kelas sebenarnya. Itu di reguler, jadi dia nggak perlu ngambil di PJJ. Paling tambahannya untuk computing project itu walaupun online tetap kalian bakal dituntut oleh teman-teman kelompok sih, nantinya bakal harus kerja juga. Nah, itu silakan menyesuaikan bagaimana. Karena itu kan mengerjakan project juga tapi berkelompok dan nggak bisa eh, eh, pasti akan dituntut juga pembagian tugasnya gitu ya. Gitu. Dan di akhir ada exhibition atau pameran. Nah, itu harus datang juga. Nah, itu mangga disesuaikan gitu ya. Sosio jelasnya nanti online. TA, nah itu kan TA bergantung pembimbing ya. Ada juga pembimbing jangan sampai gini. Eh, saya juga sebagai pembimbing juga ya. Anaknya selalu online atau karena ada magang di luar Bandung misalnya. Ya bisa jadi suatu saat pembimbing meminta untuk bimbingannya kali ini onsite misalnya. Itu perlu disesuaikan juga. Itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, eh terjawab ya. Jadi intinya nanti bakalan ada form pendataan onsite kepada mahasiswa MBKM. Jadi nanti bakalan prodi screening lagi apakah kalian perlu mengambil mata kuliah PJJ atau nggak usah gitu. Karena mungkin pertimbangannya tadi, karena ternyata mata kuliahnya online semua. Gitu. Cukup ya? Oke. Teman-teman jangan lupa mungkin angkatan 2023 ada grup MBKM nanti bisa langsung join. Biar nanti diskusinya, konsultasinya bisa langsung lewat grup. Maka teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Iya, teman-teman sambil menunggu yang tanya ya. Jadi kita tuh sudah menyediakan grup-grup MBKM ya. Grup banyak. Ada berapa grup MBKM? Satu ya? Atau ya Pak? Satu. Nah, ada maka karena sudah di grup itu, ada baiknya kalian tuh kalau bertanya lewat grup supaya yang lainnya mungkin ketika mungkin masih menunggu jawaban, ada mahasiswa yang lebih udah pernah tahu bahwa itu udah pernah dibahas gitu. Jadi mungkin ada mahasiswa yang bisa membantu menjawabnya juga gitu berdasarkan jawaban sebelumnya yang kami sediakan gitu. Dan juga biar terdata kalau personal kadang-kadang terlewat malahan gitu. Kalau di grup itu bukan terlewat tapi masih menunggu proses menunggu antrian untuk dijawab biasanya kayak gitu. Oke. Oke, Jadi berapa orang nih? 30-an Pak. 30-an ya. Maka teman-teman ada yang ntar ini saya lagi nyari di grupnya dulu. Ini ada lagi kayaknya. Selama lagi jika periode magang belum selesai tapi nanti diberikan nilai lebih dahulu oleh mitra. Hmm, berarti ini nilainya kan biasanya ada tanggalnya ya, Bang Mita ya. Itu berarti nanti selesai berapa bulan kayak gini. Ada dulu nilainya ini. Jadi misalnya nih MBK apa namanya? Iya ini MBKM ya. eh Selesainya bakal Januari. Tapi ini maksudnya tahu, waduh Januari padahal harus keluar nilai itu Desember biar bisa 3,5 tahun misalnya gitu ya. Itu paling ya mungkin maksudnya.
salah satu case-nya. Terus ya udah Desember itu ternyata dari industrinya atau pembimbing lapangannya bisa memberikan nilai misalnya ya. Ya saya nggak tahu ya, tapi mereka ini juga kadang-kadang cukup strict dan ikut aturan juga. Kalau selesai baru ngeluarin nilai gitu kan. Biasanya gitu. Nah tapi memungkinkan kayak gitu gimana, Mbak Mita? Jadi paling kalau untuk yang 3,5, jadi kan sekarang juga kita lagi proses pendataan mahasiswa. Jadi yang programnya lebih dari Desember, kita eh, data yang angkatan 2022, terus konfirmasi yang 3,5 siapa aja. Nah, jadi nanti yang 3,5 paling yang programnya lebih dari Desember itu kita terpaksa cut. Dan ya paling nanti mata kuliahnya KS-nya. SKS-nya disesuaikan dengan Ah, durasinya. Ya. Dan sebenarnya sih nilai dari perusahaan juga nggak terlalu ngaruh ya Pak ya. Jadi tergantung outputnya kalian gitu. betul. Eh, Proyeknya sampai mana. Jadi nanti ya tetap ada proses penilaian dari Karena ada penguji. validasi dari penguji. Iya, dari presentasi itu gitu. Makanya juga kita konfirmasi kembali ke kalian, ke mahasiswa, gimana nih kalian mau lanjut konversi atau gimana? Atau mau ya udah mending mengambil mata kuliah pilihan yang lebih jelas gitu. Gitu. Jadi ya harapannya di sebelum registrasi ini ya kalian juga bisa tentuin gitu tujuan pendataan di grup yang kemarin, yang tiga Oke. setengah. Dan kalau misalnya kalian tetap mau lanjut ya kemungkinan juga mata kuliahnya akan berkurang dan kalian perlu sesuaikan lagi mata kuliah yang CLO-nya, sub CLO-nya sama dengan Oke. program yang kalian kerjakan. Kayak gitu. Oke. Mbak Putri udah ya. Nah, maksudnya udah jelas ya. Jadi bisa ininya presentasinya, tetapi akan berdampak pada durasi apa pengerjaan kegiatan itu dan bisa jadi berdampak pada penilaiannya juga atau penyesuaiannya CLO-nya. Tuh. Itu sudah di post juga ya di grup MBKM-nya. Kalian perlu ikuti ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di situ. Ini ada yang raise hand. Ada yang raise hand. Rio Dino. Silakan Rio Dino ya. Halo, halo Pak, Bu, Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar? dengar dengar. Oke. Selamat pagi Pak Mahmud dan Ibu Hasmita. Saya izin bertanya, karena mengenai program MBKM Pak, Hmm. mengenai tepatnya konversi MBKM. Eh, jadi saya saat ini menuju semester 7, dari semester 6 ke semester 7. Dan saya semester 7 akan mengambil proposal. Jadi saya akan 4 tahun gitu rencananya. Oke. Ya. Nah, untuk mata kuliah KP itu saya sudah selesai bulan Agustus kemarin Ya. dan saya ada keinginan untuk melanjutkan magang lagi, tapi ini berarti magang mandiri mungkin ya lebih tepatnya. Karena saya ternyata ada kabar saat saya apply magang itu ada kabar saya diterima di perusahaan di Bandung, Pak, Bu. Nah, tapi mulainya tuh dimulai awal September bulan depan atau mungkin September beberapa sekarang iya sebentar ya, lagi. ke depan ya, September. Nah, saya lihat kemarin bahwa kita bisa konversi untuk MBKM ya Pak. Jadi biar kita bisa full bisa PJJ gitu. Nah, namun mungkin saya ingin bertanya, kemarin saya sempat bertanya ke Pak Pras mengenai mata kuliah yang akan saya ambil di semester depan. Itu ada salah satunya seperti seminar proposal, ada informasi apa, dan mata kuliah pilihan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah itu bisa di PJJ gitu Pak atau ada beberapa mata kuliah yang wajib onsite dan tidak bisa di PJJ gitu Pak. Mungkin itu dari saya Pak. Sementara jawaban saya dulu kayak gini. Eh, tapi KP tadi kamu udah selesai dan sudah ngambil SKS-nya belum, Rio? Belum Pak, karena kan baru selesai jadi Oke. perlu buat dulu dokumennya. Oke, berarti ambil doang untuk menjadi wadah nanti nilainya yang KP kemarin. Berarti nanti akan ada laporan dan presentasinya di semester ganjil nanti untuk Betul KP. Pak. Kemudian untuk proposal, ya berarti kamu harus tetap harus wajib ngambil ya, karena itu wajibnya untuk semester 7 ini kalau berencana 4 tahun. Eh, dan proposal itu biasanya kuliahnya
Setahu saya banyaknya online dan itu cuma beberapa pertemuan. Kalau nggak salah maksimal 4 pertemuan. Sisanya adalah penyusunan proposal itu sendiri dan bimbingan dengan calon pembimbing. Dan itu bisa disesuaikan lah. Apalagi kalau kerja magangnya tadi di Bandung ya. Jadi mungkin bisa lebih mudah untuk pelaksanaannya. Selain dua itu, nah mungkin Pak Pras atau mau dikoreksi, Bang. Ada Pak Pras ya? Atau bagaimana Pak? Ya, maksudnya Gimana tadi? Ini Pak, saya Pras tadi lagi Pak yang paralel ya. saya tanya di page apa lewat Bapak di Telegram Pak, yang mata Ya, kuliah yang saya itu sih Pak. Bentar, saya cek dulu ya mata kuliahnya. gimana pertanyaan, tanya aja Biar langsung, tanya ulang aja, saya nggak Pertanyaan saya ini tuh. tadi lagi ngurus yudisium. Ya, biar nggak ngulang, biar saya coba jelaskan ya Rio dia. Tadi kan dia udah KP, tapi pengen Ya, udah main lanjut, oke, magang diterima di Bandung. oke. Tapi dia berencana 8 semester atau 4 tahun. Nah, Di semester 7 harus proposal kan. ya, Mata kuliah lainnya bagaimana intinya gitu. Apakah mata kuliah lainnya itu ambil magangnya harus dikonversi. konversi? Kalau kalau Menurut saya nggak sih ya. konversi kita nggak fasilitasi. Kalau nggak konversi akan susah karena permintaan untuk PJJ itu sangat strict ya. Karena PJJ juga kan punya mahasiswa dan punya kuota. Nggak semudah itu kita masukin ke sana gitu intinya sih. Gitu ya Pak Ya Pras. Pak. Jadi mata kuliah KP diambil untuk laporan presentasi, mata kuliah seminar proposal diambil, kok seminar sih? Penulisan proposal. Proposal diambil untuk proposal kamu yang wajib juga dan mata kuliah lainnya ya ambil sebagai mata kuliah konversi. Dan pastikan mata kuliah wajib lainnya nggak ada lagi ya. Ada lagi nggak, Tio? Semester depan itu saya ngambilnya ada computing project, ada penulisan proposal, mata kuliah pilihan 4 berarti yang terakhir ini, dan Oke. sosioinformatik gitu. Sedangkan semester 8 saya cuma TA aja sih Pak. Sosio, sosio itu juga KP jangan lupa ya KP harus wajib ambil. Oh Sosio ya, itu sama KP Pak. online ya. Terus kemudian computing project seperti yang saya jelaskan tadi ya sudah ya. Eh, Bentuknya seperti itu. Oke. Enggak ada Berarti kalau untuk konversi MBKM sudah ditutup ya Pak atau bagaimana kemarin itu? Mbak Mita. Oh, belum ngejuin ya? Iya Pak, iya Bu. Karena kan Oh, salah satu syaratnya LOA ya, Letter of Acceptance itu. Sedangkan saya masih masih diproses gitu suratnya Pak. Iya, udah ditutup. oh iya. Ya itu. Soalnya Oh iya. kemarin tuh saya Ya, sempat nanya ke BPA, katanya yang penting sebelum mulai perkuliahan gitu. Oh, berarti jauh banget ya. mm-mm. Ya, sebelum mulai. Ya. Cuman kan ada proses ini ya, registrasi ya. Jadi ya itu kalau dari prodi sendiri ya itu pun kita udah extend 2 kali ya. Udah diumum juga di grup. Jadi paling sekarang kan posisinya semester 7. Jadi nanti paling di 8 baru konversinya ngambil mata kuliahnya. Hmm. Magangnya di mana? Dan ini kan magang mandiri ya. Jadi usahain eh, perusahaannya tuh emang udah bermitra dengan Hmm. BPA juga dengan kampus Ya ya. gitu. Saya perusahaannya sih di No Limit di Bandung jadi sebagai data analis sih. Terus Jadi berarti paling nanti cari dulu aja di web BPA harusnya bisa nanti dirimu atau coba dicek di ini deh di pengumuman. Bukan. BPA. tapi mungkin jika memang ternyata tidak bisa, mungkin the best option itu adalah saya tetap hadir, misalkan diminta untuk onsite di perkuliahan, saya tetap hadir, cuman sambil diselingi dengan magang di luar gitu ya, Pak, Bu, di waktu J- kosongnya. jadi izin aja ke tempat magang ya untuk kuliah proposal kan, cuma kuliah proposal tuh yang onsite, Iya, Pak. Berarti ya gitu kan? ya. Gitu Iya. aja sih. Jadi jangan kuliahnya yang diizin untuk online, tapi magangnya untuk online. Ya, betul, betul, Pak. Oke, mungkin terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Pak Iya, Mahmud, Bu Hasbi. sama. Terima kasih. Itu dari Mbak Smita udah memberikan link ya, info pengajuan konversi MK1IF gitu ya. Iya. Ini ada lagi yang bertanya dari Yesi.
approval pengajuan MBKM udah oke, tapi bagian approval belum di-approve. Kayaknya yang bagian Bapak ini, bagian Pak Mahmud ya. Iya, iya, iya. Jadi teman-teman untuk yang udah statusnya oke, terus tapi approvalnya belum, intinya sedang proses. Ini angkatan 2022 berarti registrasinya dari tanggal 1 sampai 3 ya, waktunya. Jadi insya Allah tanggal 1 udah ada keputusan. Jadi kalau nanti udah di approve, nanti kalian sisa kosongkan aja slot SKS-nya. Insya Allah tanggal 1 udah approve. Ya Pak ya, gitu ya kalau nggak ada Ya, kendala. insya Allah. Oke, clear ya, ya sih ya. Terus lanjut ke Cantika. Untuk logbook, di manakah saya dapat mengaksesnya untuk membuat laporan bulanan? Logbook kita ada nggak sih? Eh, izin sebentar, menyambung yang tadi ya. Di sini kan saya cek tadi pagi itu yang proses input MK dan DPA itu ada 15. Nah, sekarang cek ada 16, jadi kok nambah lagi satu. Jadi masih nambah juga ya, yang Oh, belum berarti apa? kayak gitu paling. Kalau logbook sendiri kayaknya dari BPA ya Pak ya. Kita nggak ada format ya. Ya, Iya ya. Jadi logbook, kayaknya logbook. Apa? Logbook ya? apa Iya, di untuk SIM-nya? logbook itu dari BPA sih keperluannya. Cuma kalau dari prodi sih tidak mewajibkan ya. Iya. Oh, ini seperti yang saya pernah sampaikan di kami ke Pak ini ya, internal kami. Nanti untuk eh, ini ada nggak sih yang kemarin ikut juga? Kalau ikut di MBKM sebelumnya itu kan setiap bulan ada laporan ya, ada kayak progress report dan itu bentuknya satu dokumen full laporan gitu. Misalnya ya udah bulan Januari itu ada laporan bulan Januari, laporan bulan Februari, Maret dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk memangkas proses itu kayaknya nanti bakal ada di template laporan ini, saya lupa menambahkan di template laporan di bagian belakang kemarin sudah direncanakan ada logbooknya dalam bentuk tabel paling seperti itu. Maksudnya itu dari prodi ya. Kalau dari BPA ada sendiri ya silahkan diikutin ya gitu ya. Oke. Ya laporan akhir aja tapi disertai ringkasan logbook di setiap bulannya di bagian lampiran gitu. Nanti di formatnya ada kok ininya apa sub bab yang perlu dilampirkan. Kayaknya logbook nggak terlalu sih. Gitu. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin ngerangkum sedikit. Jadi teman-teman tadi kita dari Prodi ada panduan MBKM, magang berdampak. Jadi nanti akan di-share ke mahasiswa. Jadi yang sebelumnya ada revisi karena perubahan nama juga ya dari kampus, dari ya, MBK. dari MBKM jadi magang berdampak. Nanti akan di-share ke kalian. Dan harapannya teman-teman bisa membaca ya program apa aja, terus mata kuliah apa aja, terus nanti dikonsultasikan dengan dosen wali. Jadi kalian konsultasi dulu ke dosen wali, baru ke prodi. Kayak gitu. Jadi jangan ke prodi langsung gitu. Ada dosen wali. Nah, terus nanti akan di-share. Terus untuk pengajuan konversi, nanti kita buka setiap awal registrasi. Nah, dan untuk yang semester ganjil 2526 kita sudah tutup. Jadi mangga teman-teman yang belum sempat atau karena LOA-nya masih menunggu, jadi nanti bisa ajukan di genap 2526 yang akan dibuka setiap sebelum registrasi, biasanya di Januari nanti udah dibuka. Mahasiswa jadi nanti pantengin aja informasi dari Prodi. Jangan lupa juga buat join di grup MBKM Prodi. Gitu mungkin sekian dari kami ya. Kalau teman-teman udah nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan udah clear semua. Maka teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung ke grup MBKM, tapi konsultasi dulu ke dosen wali, baru ke kita. Gitu Pak ya. Ada lagi, Pak?
Dari saya sudah cukup. Terima kasih banyak. Oke, dari Pak Pras. Aman, cukup. Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Nanti akan di-share rekamannya dan juga panduannya yang terbaru. Semoga clear ke depannya dan dilancarkan kuliahnya dan juga program magangnya. Terima kasih Pak Mahmud, Pak Pras sudah Ya. hadir. Hmm. Oke, izin kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. Pak, Bu. Izin.